Persiapan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tetap istiqomah belajar. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin melihat semangat kamu semua ya. Jadi ketika Pak Yusuf tanya, mana semangatku? Kamu jawab, ini semangatku. Nah gitu. Harus kompak, harus keras jawabnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah itu ya. Langsung yang kedua, yang ketiga, jinggo, 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 hu. Nah gitu ya. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jinggo, 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 hu. Nah itu ya. Oke, sudah siap ya? Sudah paham ya? Oke, saya tanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jinggo, 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 hu. Nah, sekali lagi. Oke, dua kali ya. Saya tanya dua kali ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jinggo, jinggo, jinggo. Tepuk tangan. Yes, terima kasih anak-anak. Kalian benar-benar the best ya. Oke, seperti biasa saya memulai pelajaran selalu mengawalinya dengan cek and recheck. Apa yang dicek? Diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Yang pertama, saya absen dulu nih. Apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Namanya siapa? Yasmin. Saya tulis ya. Surat sudah ada. Ya, baik, yang lain berarti masuk ya, hanya satu orang. Oke. Yang kedua, nah, selalu cek kerapian seragam. Nah, silakan yang seragamnya masih belum rapi dirapikan. Karena itu mencerminkan kepribadian kamu semua ini. Nah. Oke, sudah. Yang ketiga, coba cek sekitar kamu. Apakah ada sampah? Nah, kalau ada sampah langsung dipungut anak-anak. Ya, langsung dipungut. Ya, ingat, sekolah kita SMP Negeri 12 itu sekolah adiwiyata, jadi siswanya harus terbiasa hidup bersih. Nah, itu. Nah, oke. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, saya pengen ngetes
kesiapan belajar kamu, ya. Saya ingin mereview pelajaran yang sudah kita lakukan pertemuan kemarin, ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari pengertian sujud sahwi, tilawah dan syukur, begitu juga dengan sebab-sebabnya dan hukum melaksanakannya. Nah, saya ingin mengecek, ya, apakah ada yang masih ingat sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi? Ya, ada yang ingat? Oke, ya, langsung berdiri. Nah, coba sebutkan sebab-sebab disunahkannya melakukan sujud sahwi apa? Ragu atau lupa saat sholat. Ya, ragu atau lupa dalam sholat. Betul. Beri tepuk tangan. Oke, pertanyaan berikutnya, apa sebab disunahkannya melaksanakan sujud tilawah? Siapa yang bisa? Oke. Karena membaca ayat saja. Bagaimana? Karena membaca ayat saja. Oh ya, karena membaca ayat saja. Betul. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana hukum melaksanakan sujud sahwi, tilawah dan syukur? Ada yang tahu? Betul, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak, kita hari ini lanjut ke materi berikutnya, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketentuan dan tata cara sujud syukur. Nah, bagaimana sih ketentuannya? Terus tata caranya bagaimana? Apakah langsung sujud aja atau ada langkah-langkahnya? Oke. Nah, tujuannya apa kita pembelajaran hari ini? Oke, melalui metode saintifik, siswa dapat menganalisis tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur dengan baik dan benar. Nah, di bawahnya itu ada 2 target yang harus kamu kuasai, ya. Target pertama itu kamu harus bisa menganalisis syarat sah dan rukun. Nah, nanti ketika kamu menggali atau melakukan investigasi, ya, tolong disoroti ini, cari betul mana syarat sahnya, rukunnya mana. Apakah sama, Pak, sama sholat seperti biasa? Ya, sama. Syarat sahnya sama, rukunnya sama. Makanya nanti dicari, disoroti itu mana syarat sahnya nih. Nah, kayak itu, ya. Terus yang kedua targetnya tentu saja kalau kita berbicara tentang tata cara, pasti kamu nanti akan menyoroti langkah-langkahnya. Oh, saya mau melaksanakan sujud syukur itu pertama harus apa dulu? Langsung sujud kah atau ada takbiratul ihramnya? Nah, nanti bisa kamu cari datanya. Sudah saya sediakan sumber-sumber untuk kamu belajar nanti. Oke. Nah, ini tugas hari ini anak-anak, ya. Tugas hari ini itu ada 3. Yang pertama tes diagnostik yang sebentar lagi akan kamu kerjakan. Itu adalah tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal kamu. Kamu seberapa paham sih sama materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, kayak gitu, ya. Nah, terus yang kedua nanti kamu bersama-sama akan membuat peta konsep, ya. Peta konsep tentang sujud sahwi, tilawah dan syukur seperti biasanya, ya. Nanti kelompoknya sudah Pak Yusuf bagi. Yang ketiga ada tes formatif, ya. Tes formatif nanti dikerjakan hari ini juga di akhir pembelajaran sebelum pembelajaran ditutup, ya. Pengerjaannya lewat mana, Pak? Di HP-nya masing-masing melalui aplikasi Z-Quiz. Ya, nanti ketua kelas silakan linknya nanti di-share. Nah, siswanya yang lainnya bisa segera mengklik dan pilih namanya masing-masing. Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang saya ingin kamu semua mengerjakan tes diagnostik terlebih dahulu, ya. Silakan ketua kelas di-share linknya yang sudah saya bagi. Judulnya tes diagnostik TP2, itu, ya. Oke, anak-anak yang lainnya langsung diklik linknya, dibuka.
dipilih namanya masing-masing. Lah kalau mengerjakan di that quiz, HP-nya harus di landscape-kan ya. Nah, maka rotasinya diatur. Ya baik anak-anak, waktu mengerjakan tes diagnostik sudah habis ya. Silakan langsung disubmit semua jawabannya. Langsung disubmit. Ya. Langsung disubmit semua jawabannya. Sudah habis waktunya, oke. Nah. Ya oke ya, sudah ya. Nah, pastikan jawaban sudah tersubmit semua. Oke. Kalau sudah disubmit boleh keluar dari halaman. Oke. Dari halaman HP itu. Oke. Oke, kalau sudah keluar HP-nya ditaruh dulu. Kita masuk ke materi inti ya. Oke, sudah HP-nya taruh semua. HP-nya taruh semua. HP-nya taruh semua. Yo. Nah, baik anak-anak. Sudah, HP-nya taruh semua, ayo. HP-nya, HP taruh semua. HP taruh semua. Yes. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita sudah masuk ke materi inti ya. Seperti yang saya beritahukan tadi, kita akan belajar ketentuan dan tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur. Nah, untuk mengawali saya ingin kamu semua melihat dua gambar ini. Ya. Dua gambar ini, coba dilihat semuanya. Dua gambar ini orangnya lagi ngapain? Lagi sujud ya. Gambar yang itu, yang kaos merah itu siapa? Pemain sepak, pemain sepak bola ya. Lah, yang kedua ini ada bapak-bapak ada bapak-bapak rumahnya habis direnovasi. Wah, saking kagetnya rumahnya jadi bagus, orangnya langsung sujud syukur. Nah, ini yang kamu jadikan landasan atau dasar untuk kamu melakukan investigasi penggalian data nanti ya. Kamu nanti bisa menjawab ini benar atau salah pada waktu menyimpulkan ya, di akhir pembelajaran nanti setelah kamu melakukan penggalian data. Coba nanti dikoreksi ya. Nanti kamu akan mencari syarat sah dalam sholat itu apa saja sih, terus rukun dalam sholat itu apa saja, terus kemudian kamu cocokkan sama ini. Apakah dua gambar ini sudah memenuhi syarat sah dan rukun dalam sholat? Nanti bisa kamu simpulkan sendiri. Oke? Nah, terus setelah itu, setelah ini kamu akan saya bagikan link YouTube juga untuk melihat tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur. Baik, ini pembagian kelompoknya ya. Seperti biasa, absen 1 sampai 11 itu kelompok 1. Ya, nanti fokusnya bahas sujud sahwi. Terus kelompok kedua absen 12 sampai 22 fokusnya membahas sujud tilawah. Terus absen 23 sampai 33 itu kelompok 3 fokusnya membahas sujud syukur. Oke. Nah, ini deadline-nya ya anak-anak. Infografis, peta konsep langsung diselesaikan hari ini, presentasi langsung saya nilai. Ya, terus kemudian ada tes formatif hari ini juga. Ya, saya nilai. Gitu ya. Oke anak-anak, silakan ketua kelas meng-share di grup link YouTube. Ya, link YouTube. Nah, oke, sudah. Oke, nanti kamu juga bisa melihat bahan bacaannya di buku paket halaman 82. Oke, silakan sekarang berkumpul bersama kelompoknya masing-masing.
Oke, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Oke. Tolong diperhatikan waktu mengerjakan peta konsep itu 30 menit. Setelah 30 menit harus sudah siap untuk presentasi. Oke. Semua anggota kelompok tetap mengerjakan sendiri-sendiri. Oke. Silakan dilihat link YouTube yang sudah saya bagikan. Yaitu suci dari hadas dan najis, berikutnya menutup aurat dengan sujud sahwi. Baik anak-anak, waktu pengerjaan infografis atau peta konsep sudah habis ya. Sekarang kita lanjut ke presentasi ya. Masing-masing kelompok harus ada perwakilan yang maju untuk mempresentasikan peta konsep yang sudah dibuat. Oke. Kita mulai ya presentasinya. Nah, kita awali dengan kelompok 1 dulu tentang sujud sahwi. Siapa ini yang mau maju? Oke, Atsila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ketentuan dan tata cara sujud sahwi. Yang pertama, niat dan takbiratul ihram. Yang kedua, syarat sah, yaitu suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu dua kali sujud sebelum salam. Bacaannya subhanaman la yanamu wa la yashu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah berani untuk maju mengkomunikasikan apa yang sudah kamu pelajari. Nah, oke, baik anak-anak. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada tes formatif yang harus kamu semua kerjakan ya. Sama seperti tes diagnostik tadi, silakan langsung dikerjakan di HP-nya masing-masing melalui link yang sudah dibagikan. Ketua kelas mana? Ketua kelas? Oke. Langsung di-share link namanya tes formatif dalam kurung TP2. Nah, baik anak-anak, waktu mengerjakan tes formatif sudah berakhir ya. Silakan semua jawaban disubmit ya. Pastikan semua jawaban disubmit agar saya bisa mengoreksi jawaban dari kalian ya. Oke, ya semuanya disubmit. Waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Ya baik anak-anak, sekarang waktunya menyimpulkan ya. Waktunya menyimpulkan. Nah, silahkan sekarang hasil penggalian data kamu tentang syarat sah dan rukun sholat itu dibandingkan dengan gambar yang tadi. Oke, saya tunjukkan lagi gambarnya. Oke, ini. Oke, silakan hasil penggalian data dihubungkan dengan dua gambar ini, oke? Yang pertama, saya minta Hafid Haidar untuk membandingkan gambar yang pertama ini. Menurut Hafid, apakah sujud yang dilakukan Bapak ini sudah memenuhi syarat sah dan rukun? Tidak, Pak, karena Bapak itu memakai sandal juga dia tidak suci. Oke, sip ya.
Ya, kata hafid itu tidak sah sujudnya. Karena apa? Bapak ini sedang memakai sandal. Terus sandalnya tidak tahu ya apakah suci atau najis, ya bisa jadi najis itu. Ya, oke. Baik, tepuk tangan untuk Hafid Haidar. Oke. Yang berikutnya saya minta Davina Ijria untuk membandingkan gambar kedua pemain sepak bola itu. Apakah sujud yang dilakukan pemain sepak bola itu sudah memenuhi syarat sah dan rukun? Tidak sah Pak, karena auratnya terbuka. Oke, sip, bagus. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, coba diperhatikan semuanya. Intinya ya, sujud sahwi, tilawah dan syukur itu walaupun hukumnya sunnah, tapi kita tetap harus memperhatikan syarat sah dan rukun dalam sholat ya. Harus menutup aurat, harus suci, nanti tetap ada niat dan takbiratul ihram. Nah, kayak gitu. Ada salamnya juga. Nah, seperti itu ya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Pak Yusuf sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tolong diperhatikan untuk pertemuan berikutnya, tolong dipelajari di rumah tentang hikmah sujud sahwi, tilawah dan syukur ya. Tolong dicari bacaan-bacaan di internet atau di buku-buku, terserah, agar kamu semua besok masuk kelas itu sudah ada bahan untuk berdiskusi. Oke? Udah paham anak-anak ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini untuk melanjutkan kegiatan proyek yang sudah kita awali kemarin ya. Kemarin kamu sudah dijelaskan ya, proyek tahap pengenalan. Kita temanya hari ini kan tentang keberagaman budaya ya. Kamu kemarin pada tahap pengenalan sudah dijelaskan oleh tim fasilitator apa itu budaya, terus fungsinya apa, unsur-unsurnya apa saja. Nah, itu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu kita hari ini akan mencari budaya khas kita yang ada di Jawa Timur ini. Terus kemudian akan kita bandingkan dengan budaya-budaya lain yang ada di tempat lain yang berada di Indonesia ya, kayak gitu ya. Tapi sebelum itu mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran,
akan saya absen dulu. Apakah ada siswa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya? Alhamdulillah ya. Terus yang berikutnya, rapikan seragam ya. Tolong dicek kerapian seragamnya masing-masing. Apabila ada yang masih belum rapi, dirapikan. Nah, oke. Topi semuanya dilepas ya. Terus yang ketiga, bersihkan sekitarmu ya. Kalau ada sampah segera diambil ya, bagus ya, itu diambil ya, diambil. Biasakan hidup bersih anak-anak ya. Nah, terus yang berikutnya, saya ingin mengajak kamu semua mereview atau mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang budaya, arti budaya, terus kemudian fungsi budaya ya, urgensinya apa, terus unsur-unsur budaya itu apa saja. Nah, itu ya. Saya ingin mendengar Hafid Haidar mana? Ya, langsung berdiri Hafid. Coba sebutkan unsur-unsur budaya apa saja. Bahasa, kesenian, pengetahuan, pencaharian. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Hafid. Nah, terus saya beritahukan dulu ya, ada yang beda antara materi yang kemarin dengan yang sekarang. Nah, coba dicermati perbedaan itu. Nah, tujuan pembelajarannya apa kali ini? Ya, melalui metode discovery, siswa dapat menemukan perbedaan antara budaya lokal sekitar tempat tinggalnya dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia. Kamu sekarang tinggal di wilayah apa ini namanya? Jawa apa? Jawa Timur ya. Nah, nanti kamu silakan cari budaya yang ada di Jawa Timur. Meliputi apa? Busananya, nama khasnya apa? Terus makanannya, keseniannya, tariannya itu apa? Terus tempat tinggal ya, rumah adatnya namanya apa? Terus dibandingkan dengan budaya lain. Misal kamu nyari budaya Jawa Tengah, sama yang dicari apanya? Busananya apa namanya? Terus makanan khasnya apa, gitu ya. Jadi kamu ada dua budaya yang dicari ya. Jadi nanti kamu tahu perbedaannya. Kayak gitu ya, paham ya anak-anak ya? Ini targetnya yang harus kamu capai hari ini, dapat menemukan perbedaan antara budaya lokal di sekitar tempat tinggalmu dan budaya lain ya yang ada di Indonesia. Masih sekitar lingkup Indonesia, tapi karena budaya yang kita pelajari hari ini adalah khusus budaya yang ada di Indonesia, ya. Nah, ini kita akan belajar keberagaman budaya. Maka yang kita pelajari itu tidak hanya satu budaya saja, lebih dari satu. Nah, ini apa yang harus dikerjakan oleh siswa? Ini ya, kalau diperhatikan, siswa akan mencari budaya lokal di sekitar tempat tinggalnya. Di sini di Jawa Timur, kamu cari itu tadi. Nah, terus kemudian siswa akan mencari budaya lain di Indonesia ya untuk dibandingkan. Jadi nanti kamu menulis di buku proyek kamu nanti ya, sudah dibawa buku proyeknya ya? Sudah. Silakan nanti ditulis pertama ya, judulnya budaya Jawa Timur, kayak gitu nanti. Terus di bawahnya ada unsur-unsurnya ya, ada busananya namanya apa ya. Sudah selesai semua unsur ya, terus dilanjutkan di bawahnya budaya misalkan Madura atau budaya Jawa Tengah misalkan seperti itu ya. Jadi atas bawah, jadi kamu nanti bisa mengetahui perbedaannya. Ya baik, sudah paham tugasnya anak-anak? Ya tugasnya individu
individu ya, silakan dikerjakan masing-masing. Silakan mencari info, mencari data-datanya melalui HP yang sudah dibawa ya. Silakan bisa googling, membuka artikel-artikel atau membuka YouTube boleh. Silakan. Waktunya 30 menit ya anak-anak ya. Ya silakan ikut di pause dulu ya. Di pause dulu ya. Ya baik anak-anak, waktu pengerjaan tugas sudah selesai ya. Ayo, tolong diperhatikan ya. Tadi kamu sudah mengerjakan untuk mencari budaya Jawa Timur dan budaya lain untuk dibandingkan. Setelah ini silakan ada beberapa siswa yang maju sebagai perwakilan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, apa yang ditemukan, budaya mana selain Jawa Timur yang dicari tadi, budaya apa saja. Oke, nah, itu ya. Ya baik anak-anak, silakan yang mau atau bersedia maju untuk mempresentasikan hasil temuannya tentang budaya Jawa Timur dan budaya-budaya lainnya yang mungkin kamu temukan saat mengerjakan tugas tadi. Siapa nih? Oke, Hafid, silakan maju. Nah, silakan maju di sini, Hafid. Dibacakan ke teman-temannya, ini mic-nya. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan unsur budaya Jawa Timur. Yang pertama, pakaian adat Jawa Timur adalah jebeng yang berupa kebaya polos yang dikhususkan untuk wanita. Yang kedua, makanan khas Jawa Timur adalah rujak cingur, lontong balap, pecel tumpang, dan rawon. Yang ketiga, rumah adat Jawa Timur adalah rumah adat Joglo Sinom. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Ya, bagus, tepuk tangan anak-anak. Ya sudah, silakan duduk Hafid. Terima kasih. Ya, bagus presentasi yang dibawakan oleh Hafid tadi. Ya, bagus anak-anak. Terima kasih kamu sudah berani maju. Ya. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, tolong diperhatikan semua, HP ditaruh. HP ditaruh. Untuk kegiatan proyek pada pertemuan berikutnya, untuk kegiatan proyek pada pertemuan berikutnya, kita akan sudah masuk ke aksi ya. Kita nanti akan membuat scrapbook, ya, scrapbook yang isinya itu tadi unsur-unsur budaya. Ya, kamu kan kemarin sudah dibagikan kelompok oleh tim fasilitator. Kelas 7D kebagian budaya apa kemarin? Sumatera Barat ya. Nah, jadi nanti scrapbooknya itu berisi tentang pakaian adat Sumatera Barat, terus makanan khasnya apa, tariannya apa namanya, begitu ya. Nah, kayak semacam portofolio tapi dibikin scrapbook. Nah, kayak gitu ya. Terus selain itu kamu juga membuat ini miniatur rumah adat. Nah, nanti itu dimulai kapan, Pak? Pertemuan besok ya. Jadi tolong disiapkan peralatan-peralatannya, nanti akan saya WA-kan melalui grup WA. Jadi jangan sampai ketinggalan besok, oke? Ada yang ditanyakan sampai ini? Udah paham ya? Ya, bagus. Mari kita akhiri kegiatan proyek P5 pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.